Kita mempunyai natural resources, tapi kita salah dalam hal pengelolaannya. Kesalahan terbesar yang terjadi adalah semuanya prinsipnya suatu negara selalu memang ada insentif. Tapi selalu insentif itu diberikan kepada manufacturing. Yang bisa memberikan pekerjaan, yang bisa transfer teknologi, dan bisa menaikkan ekspor. Manufacturing, nilai tambah. Yang terjadi adalah kita memberikan tax holiday ke natural resources. Itu kesalahan utama. Nikel jadi inilah kerugian terbesar ekonomi dalam sejarah ekonomi itu di nikel dan batu bara itu. Karena diberikan, jadi habis solusi tengah itu. Jadi jangan lihat angka statistik mengatakan pertumbuhan terbesar di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Kalau Anda lihat statistik pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhannya bukan untuk rakyat, tapi untuk yang mempunyai tambang dan Cina. Karena jadi ekspor nikel itu sebagian seluruhnya tidak bayar pajak apapun terkecuali royaltis. Bayangkan kerugian negara luar biasa di situ. Dan itu terjadi tahun 2020. Saya sudah tidak di pemerintahan. Memang zaman tahun terakhir 2009 SBJK kita mulai melarang, membuat undang-undang melarang ekspor bahan baku. Harus dikelola, istilahnya Pak Jokowi hilirisasi sama dengan industrialisasi. Itu wajar. Tetapi tiba-tiba semua, tidak tahu siapa melobi, keluarlah peraturan bebas pajak, bebas biaya, bebas. Jadi Cina itu menikmati luar biasa. Dan kita dapat nanti banjir kalau ada apa-apa. Rusak lingkungan itu. Itu akibat itu utamanya bukan hilirisasi intinya. Kenapa bebas? Padahal biasanya aturannya bebas kalau manufacturing. Kalau kursi mobil, kayak kursi gelas, kursi apapun. Karena itu ada nilai tambah. Ini tidak ada nilai tambahnya karena semuanya dibawa keluar. Ya. Nah, ini yang menjadi memang harganya naik, tapi semuanya milik yang memiliki industri itu. 25% daripada pengemudi Gojek dan Grab itu sarjana. 25%. Ya, karena terlalu banyak sarjana dihasilkan oleh universitas, Pak Rektor, dibanding lapangan kerja. Ya, dan jangan menghasilkan terlalu banyak sarjana. Lebih banyak pelatihan atau apa namanya, ya, lebih banyak itu pelatihan dibanding dengan sarjana. 25%. Di Jakarta saya bicara gubernur. Banyak Pak penyapu jalan. Itu sarjana, dilapor sarjana. Dia hanya kasih ijazah SMP-nya, baru kemudian baru tahu bahwa dia sarjana. Begitu lapangan kerja masih berkurang. Di Cina, ini bicara universitas. Kita penduduk 280 juta. Ada 4.500 perguruan tinggi. Di Cina penduduknya 1,4 miliar. Universitasnya hanya, perguruan tingginya hanya 2.500. Tapi pelatihannya luar biasa di mana-mana. Apa istilahnya di sini? Di vokasi. Ya, vokasi. Politeknik, vokasi dan sebagainya. Itu semuanya lebih penting daripada sarjana yang begitu banyak. Karena kalau yang itu yang terjadi. Nah, kenapa daya beli menurun? Berarti pendapatan menurun. Kenapa pendapatan menurun? Karena ekonomi agak menurun. Itu kan hubungannya.
Kenapa banyak pengangguran? Karena lapangan kerja dan sebagainya. Jadi apa yang kita mesti lakukan? Ya memperbaiki sistem dan memulai kepada produk. Tapi masalah yang paling utama bagaimana hukum itu, baik hukumnya dan pelaksanaannya itu lebih terjamin kepada sesuatu. Saya 3 bulan lalu ke Vietnam. Katanya ada pengusaha, banyak pengusaha Indonesia di Vietnam yang pindah dari sini. Kenapa? Di sini Pak, kalau kita datang tanya mau apa, mau bikin pabrik, ini butuh berapa hektar, langsung pemerintah yang melakukan. Kedua, hukumnya jelas. Hukumnya lebih jelas. Nah ini yang jadi tetap banyak orang yang mau. Sekarang apalagi kondisi hari ini mau slow down. Kadang-kadang susah juga menghadapi, walaupun saya orang pemerintah juga lebih susah. Kita mempunyai bisnis yang tidak ada swasta yang melaksanakannya. Membangun PLTA. Ada yang melaksanakan kecil-kecil, yang besar. PLTA. Kita punya di Poso, di Batu Raja, kemudian di Kerinci. 5. Total kapasitasnya hampir 1.500 mega. Listrik ini dari Posonya. Sebagian besar. Tetapi kita siap bangun lagi. Susahnya kayak apa? Susahnya kayak apa? Ya, saya punya sendiri di Kerinci sudah jalan. Minta diresmikan supaya orang tahu lah bahwa sudah 4-5 bulan minta sama presiden belum. Ya, itu mungkin sibuk pemerintah. Ya. Tapi kadang-kadang orang asing diterima langsung.